Kitab Lauhul Mahfud, Mas. Gitu. Nah, kitab Lauhul Mahfud atau kitab Ada Makna ini kitab yang menulis tentang kehidupan manusia. Jadi selama manusia itu hidup, kepentingannya apa, yang dibutuhkan apa, yang diperlukan apa. Nah, itu ada di kitab Lauhul Mahfud atau kitab Ada Makna. Jadi bukan tentang penciptaan kalau kitab Ada Makna. Nah, kitab Ada Makna ini termasuk kitab suci. Kitab suci yang pertama kali ada. Jadi sebelum ada kitab Rontal, itu kitab yang pertama kali ada adalah kitab Ada Makna atau kitab Lauhul Mahfud. Kitab Lauhul Mahfud ini kitab tidak kasat mata. Jadi yang bisa melihat kitab Lauhul Mahfud atau kitab Ada Makna itu hanya hidup dan maha hidup. Karena apa? Karena di dalam kitab Lauhul Mahfud atau kitab Ada Makna itu tertulis perjanjian antara makhluk dengan Tuhannya. Jadi kitab Ada Makna atau Lauhul Mahfud itu kitab perjanjian, bukan kitab tentang penciptaan. Gitu. Nah, kalau manusia mengetahui kitab Ada Makna, manusia mengetahui kitab Lauhul Mahfud, ya tidak akan mengalami masalah, tidak akan mengalami kesulitan, Mas. Karena apa? Karena perjalanan hidupnya itu ada tersirat di situ. Ada tersirat di dalam kitab Ada Makna atau kitab Lauhul Mahfud tentang apapun itu. Nasib manusia juga ada. Iya, iya. Apa tentang hartanya, tentang istrinya, misalkan kehidupannya di dunia ini, kekayaannya seberapa, istrinya ada berapa, punya anak berapa, punya cucu berapa, nanti matinya hari apa, jam berapa, bulan apa, tahun apa, semua ada di situ di kitab Ada Makna atau kitab Lauhul Mahfud. Berarti intinya isi kitab Ada Makna itu tentang kehidupan manusia di dunia. Ya, yang diperjanjikan oleh manusia dengan Tuhannya sebelum diturunkan ke dunia. Nah, setiap manusia hidup itu mempunyai masing-masing mempunyai kitab Ada Makna sendiri-sendiri, kitab Lauhul Mahfud sendiri-sendiri. Nah, kitab Lauhul Mahfud atau kitab Ada Makna ini di dalam istilah kitabnya disebut sebagai kitab abadi atau kitab hidup, kitab langgeng atau kitab abadi. Ini terkait dengan hakikat penciptaan, Pak. Apakah setiap manusia yang sudah manunggal bisa menciptakan juga? Iya, pasti. Saya katakan pasti. Bisa dijelaskan lebih detail, Pak? Kenapa? Terkait penciptaan, manusia juga bisa, dikarenakan manusia itu gambaran wujud kenyataannya Sang Pencipta. Artinya, kalau Sang Pencipta itu mekanik, maka manusia itu alatnya. Jadi ketika penciptaan ini terjadi, Tuhan butuh manusia. Nah, kalau manusia yang sudah manunggal hendak menciptakan, maka manusia itu juga butuh Tuhan. Karena apa? Karena manusia itu alat, sedangkan Tuhan itu mekaniknya. Kalau diibaratkan kendaraan, Tuhan itu supirnya, nah manusia itu mobilnya gitu. Jadi saling membutuhkan keduanya tentang penciptaan. Pak Abed, ini ada yang minta dari teman-teman, minta dijelaskan tentang pembahasan orang-orang yang belajar ilmu kedewatan itu seperti apa, Pak?
ilmu kedewataan adalah ilmu kesempurnaan abadi. Bagi orang-orang yang mengkaji dan mempraktekkan ilmu kedewataan, maka dia tidak akan mengenal masalah, karena sesungguhnya tidak ada masalahnya. Masalah itu nggak ada. Dan dia tidak mengenal mati, karena sesungguhnya mati itu nggak ada. Langgeng. Ya, Tuhan itu langgeng abadi, ya kan? Di dalam kitab apapun dikatakan Tuhan adalah langgeng abadi. Lah, manusia itu gambaran wujud kenyataan Tuhan. Kalau disederhanakan, sebuah tulisan di lembaran kertas, kertas yang bertulisan asli itu kan Tuhan. Nah, manusia adalah kertas yang berisikan fotokopi dari kertas asli ini. Yang namanya fotokopi setidaknya kan mirip. Apalagi zaman milenium sekarang ada fotokopi warna kan. Kalau yang asli berwarna bisa difotokopi dengan warna. Ini Tuhan lebih. Ini secara ilmu kadewatan. Ilmu kadewatan adalah ilmu kesempurnaan abadi. Tidak berbicara tentang masalah, tidak berbicara tentang kematian, apalagi penderitaan, penyakit dan bla bla. Yang ada, yang dikaji, yang dipraktekkan adalah tentang kesempurnaan abadi, bukan yang lain. Nah, dulu kesempurnaan abadi ini diklaim, ya, diklaim hanya para dewa yang bisa mempelajari, yang bisa mempelajari, yang punya hak mempelajari, yang punya wewenang mempelajari, yang layak mempelajari. Tapi kalau kita renungkan lagi, kita kan anak cucunya para dewa. Betul. Artinya kita juga layak, gitu loh. Bisa untuk mempelajari. Ya, selagi kita tidak membenci kebajikan. Tapi kalau kita membenci kebajikan, sekalipun ada kitabnya, punya kitabnya untuk dikaji, tidak akan bisa mengkaji kesempurnaan abadi. Jika tidak menyukai kebajikan, tidak menyukai kebaikan. Selagi seseorang itu menyukai kebajikan, menyukai kebaikan, walaupun dia minim melakukannya, dia punya hak untuk membuka kitab kesempurnaan abadi, lalu mengkaji dan mempraktekannya. Ada nggak treatment khusus atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mempelajari ilmu kedewatan? Ada, tapi rumit kalau belum bahas, kalau belum terbiasa, Mas, sulit. Kalau belum terbiasa itu sulit. Karena apa? Karena untuk bisa membuka, ini baru membuka, Mas, belum mengkaji loh ya. Untuk bisa membuka pelajaran-pelajaran tentang ilmu kedewataan, otak atau pikiran kita harus bersih, hati atau batin kita harus bersih, kelamin atau syahwat kita harus bersih. Nah, kita nggak terbiasa di situ kan, Mas, ini. Jadi abotnya ngono. Beratnya itu di situ. Tapi kalau mau berani membiasakan sampai menjadi terbiasa, turun, Mas. Ilmu kadewatan itu akan turun kepadanya sehingga dia bisa melihat dan mengkaji lalu mempraktekannya. Terus ini Pak Web, keistimewaan orang yang sudah mempelajari ilmu kadewatan itu seperti apa Pak Web? Keistimewaannya, kalau keistimewaannya sih enggak bisa ya disebut keistimewaan, itu enggak bisa. Mungkin seperti ini, Mas. Untuk orang-orang yang sudah mengkaji lalu mempraktekkan ilmu kadewatan, satu, dia akan lupa caranya membenci, caranya memfitnah, caranya
mencari-cari kesalahan orang lain, caranya menghakimi orang lain, dia akan lupa di situ. Nah, ketika seseorang itu sudah lupa dengan cara-cara untuk melakukan keburukan, maka sejak itulah dia tidak akan mengalami penderitaan. Satu, tidak akan mengalami kesedihan. Dua, tidak akan mengalami masalah. Dan yang paling ekstrim secara umum, dia tidak akan mati. Dia akan mengalami kehidupan yang langgeng abadi. Dan saya rasa itu bukan keistimewaan, tapi memang itulah kodrat manusia. Bukan keistimewaan, tapi itulah kodrat manusia. Jadi kodrat manusia yang sesungguhnya itu adalah gambaran wujud kenyataan Tuhan. Ini bahasa yang paling simpel. Kodrat manusia adalah gambaran wujud kenyataan Tuhan. Artinya Tuhan itu kan tidak punya masalah ya, tidak punya masalah. Tuhan itu tidak miskin, Tuhan itu tidak mengalami kesedihan dan penderitaan, bahkan tidak mengalami sakit, tidak mengalami mati. Itu Tuhan. Lah sedangkan gambaran wujud kenyataan Tuhan ya tentunya sama. Dan sebenarnya itu bukan keistimewaan, tapi itulah kodrat manusia yang sesungguhnya. Dan itu tanpa ilmu gitu, Mas. Jadi tanpa japa mantra gitu loh maksudnya. Tanpa japa mantra. Sebenarnya sederhana sih ya. Sederhana. Kenapa saya katakan sederhana? Hanya menjaga kebersihan otak atau pikiran, hanya menjaga kebersihan hati atau batin, hanya menjaga kebersihan kelamin atau syahwat, dan kita akan mendapatkan jati diri kita sebagai manusia hidup yang sesungguhnya. Nah, jati diri manusia hidup yang sesungguhnya itu adalah Tuhan itu sendiri gitu loh. Adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita bertanya tentang manusia yang sudah manunggal jati itu seperti apa sih? Manusia yang mengkaji dan mempraktekkan ilmu kadewatan itu seperti apa sih? Ya tinggal mencari tahu saja Tuhan itu seperti apa gitu loh. Tuhan itu seperti apa? Berarti seperti itulah. Seperti itulah. Ini manusia itu kan cokro panggil tinggal Pak ya. Ya. Jadi hidup itu kekal dan tidak ada yang namanya kematian. Ya. Jadi abadi. Ya. Apakah roh dan jiwa itu juga kekal? Nah, kalau hidupnya abadi, kalau hidupnya kekal abadi, sukmanya, arwahnya, ya sama toh Mas. Sama Pak. Lah iya lah, wong arwah atau sukma atau empat anasir itu kan alatnya hidup. Nah, kalau hidupnya abadi ya otomatis mereka berempat tetap langgeng abadi bersama dia karena dia adalah alatnya. Tapi sekarang gimana tentang Wahyu Pancalaku? Kalau Wahyu Pancakaya kan sudah jelas bahwa orang yang pertama yang mendapatkan Wahyu Pancakaya kan kalau nggak salah dulu kan Nabi Adam ya. Ya. Terus orang yang pertama yang mendapatkan Wahyu Pancalaku itu siapa Pak? Orang yang pertama mendapatkan Wahyu Pancalaku adalah Nabi Sis. Nabi Sis tadi. Karena Nabi Sis lah yang berhasil mengenali Wahyu Pancagaib, mengkaji Wahyu Pancagaib dan mempraktekkan Wahyu Pancagaib. Bermula dari Nabi Sis. Bisa diceritakan sedikit Pak Web tentang sosok Nabi Sis itu seperti apa? Nabi Sis adalah pendiri kerajaan Kayangan atau pendiri kerajaan Kadewatan. Kalau disosokkan sama dengan sosok kita sebagai manusia hidup, hanya saja mata awam kita tidak akan mampu menyaksikan detail wujudnya. Dikarenakan apa? Seluruh wujudnya itu dipenuhi dengan cahaya, bersinar. Jadi seluruh tubuhnya itu bersinar. Seluruh tubuhnya bersinar. Jadi mata awam itu
nggak bisa melihat detailnya wujud, nggak bisa. Karena apa? Karena diliputi cahaya. Itu adalah sosok daripada Nabi Sis, nenek moyangnya manusia modern, nenek moyangnya manusia modern. Di zaman pertama kali kerajaan dewa atau kadewatan didirikan. Kalau dikaitkan dengan Nabi Adam sama Nabi itu perbedaannya di mana, Bro? Nabi Adam tidak mampu, Nabi Adam tidak mampu mengenali wahyu pertama yang diberikan secara detail dan lengkap. Sebab karena itu sebenarnya Nabi Adam diciptakan secara langgeng abadi, namun dikarenakan dia merasa tidak mampu mengenali wahyu pancagaib atau wahyu pertama yang diturunkan atau diberikan kepadanya, maka dan tidak mau melakukan kesalahan lagi. Alasannya dua. Satu, tidak mampu mengenali wahyu pancagaib dengan baik. Yang kedua, tidak mau melakukan kesalahan lagi, maka wahyu ini diberikan atau dilimpahkan atau diamanahkan kepada Sis. Seperti itu. Dan Sis Sis ini mampu mengenali wahyu pancagaib dengan kekuatan wahyu pancalaku. Dan bermula dari Nabi Sis inilah wahyu pancagaib yang lebih dikenal, wahyu pancalaku yang lebih dikenal, bukan wahyu pancagaibnya. Nah, sejak itu wahyu pancalaku ini dikenal secara meluas oleh semua ahli spiritual. Dan pada waktu itu wahyu pancalaku disebut sebagai iman. Sejak itu pancalaku disebut sebagai iman. Jadi sesungguhnya wahyu pancalaku itu adalah iman.